Kakek gilaku menyelipkan 3 kenari rusak kepadaku sebelum meninggal. Pada hari ulang tahunku yang ke-25, aku memecahkan yang pertama sesuai wasiatnya. Di dalamnya ada secarik kertas. Pergi ke bawah jembatan penyeberangan. Sujud 3 kali pada pengemis pertama yang kamu temui. Pipiku terasa panas. Namun aku tetap melakukannya. Ternyata pengemis itu adalah petugas penyamar. Polisi baru tahu belakangan bahwa aku sudah lama jadi target sindikat. Sujud itu menyelamatkan nyawaku. Kenari kedua, dia menyuruhku memecahkannya sebelum menikah. Saat aku mengenakan jas untuk menikahi polisi yang menyelamatkanku. Dengan hati penuh kegembiraan aku membukanya. Kali ini di dalamnya ada foto lama yang diremas. Di dalam foto itu, tunangan wanitaku tersenyum sambil mencekik pengantin pria lain. Jas pengantin pria itu, persis sama dengan yang sedang kupakai. Pikiranku kosong total. Saat itu pintu ruang rias didorong terbuka. Itu adalah pendamping pengantin sekaligus sahabatku. Wang Nanmark, kamu datang tepat waktu. Petugas Li sudah menunggumu di luar. Cepat keluar. Aku menatapnya, lalu menatap diriku di cermin. Perutku terasa mual. Foto itu seperti sebuah kunci. Membuka ingatan yang lama terkubur. Sebelum meninggal kakek menggenggam tanganku. Mark, kakek tidak berguna. Tidak bisa lagi melindungimu. Dalam hidupmu ada 3 rintangan besar. Satu lebih berbahaya dari yang lain. Semuanya adalah gerbang maut yang mengincar nyawamu. 3 kenari ini adalah kesempatan hidup yang kutukar dengan setengah nyawaku. Ingat, bukan hanya pada waktu yang sudah kukatakan. Pada hari ulang tahunku yang ke-25, aku memecahkan kenari pertama. Pergi ke bawah jembatan penyeberangan. Sujud 3 kali pada pengemis pertama yang kamu temui. Perintah itu gila dan memalukan. Tapi aku tetap pergi. Pengemis kotor penuh noda di bawah jembatan itu. Saat aku menundukkan kepala ketiga kalinya, tiba-tiba dia melonjak, menekanku erat ke tanah. Dan justru karena gerakan itu, aku berhasil menghindari dari belakang. Kait besi yang menjulur dari van yang tak terkendali. Detik berikutnya polisi muncul dari segala arah. Pengemis itu mengeluarkan kartu identitas. Dan berteriak jangan bergerak. Polisi itu adalah sindikat kriminal berkedok perekrutan. Yang khusus menculik mahasiswa laki-laki. Dan aku adalah target berikutnya yang mereka incar selama setengah tahun. Jika bukan karena Li Mei melindungiku dengan tubuhnya, aku pasti langsung diseret ke dalam mobil. Dan lenyap dari dunia. Pada hari persidangan, aku hadir sebagai saksi terpenting. Gembong perdagangan manusia dijatuhi hukuman mati. Suaminya duduk di kursi pengunjung. Menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Mark, aku akan mengingatmu. Kamu menghancurkan keluargaku. Aku dan putriku tidak akan melepaskanmu. Kutukannya seperti ular dingin yang basah. Melilitku selama 3 tahun penuh. Dan Li Mei karena jasa ini. Dari seorang polisi biasa. Dipromosikan khusus ke unit kejahatan berat kepolisian kota. Masa depannya sangat cerah. Dia menjadi pahlawanku. Kami pun secara alami bersama. Namun sekarang foto ini menghancurkan semua fantasi kebahagiaanku. Dengan tangan gemetar aku melepas jas. Lalu melarikan diri seperti serigala dari pintu belakang ruang rias. Aku tidak berani mempertanyakan. Tidak berani menyuarakannya. Li Mei di dalam foto tersenyum begitu nyata. Benar-benar membuatku merinding. Aku melarikan diri dari kota itu. Menghapus semua kontak. Namun aku tidak putus asa. Kakek masih meninggalkan 1 kenari terakhir untukku. Selama itu masih ada, aku pasti bisa bertahan hidup. Di sebuah kota kecil di selatan, aku bertemu Yan Ruxue. Dia adalah direktur sebuah galeri seni ternama setempat. Dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Dan melancarkan pengejaran yang agresif. Saat pertama kali ke rumahnya, aku langsung merasakan perbedaan yang mencolok. Dia tinggal di villa tunggal di lereng gunung. Setiap lukisan di dinding bernilai sangat mahal. Keluarganya, terutama kakaknya yang berpenampilan anggun, memandangku dengan tatapan meremehkan tanpa disembunyikan. Ruxue, kamu itu sempurna dalam segala hal. Hanya saja hatimu terlalu lembut. Suka memungut kucing dan anjing kecil yang kasihan untuk dibawa pulang. Karena merasa rendah diri aku mengusulkan putus. Namun Yan Ruxue sedang mengejarku. Untuk menghindari seekor anjing yang tiba-tiba muncul. Dia dan mobilnya terjungkal ke bawah jalan gunung. Di luar ruang gawat darurat, aku menangis terseduh-seduh. Saat dia didorong keluar, efek biusnya belum hilang. Namun dia mencengkeram tanganku erat. Mark, jangan pergi. Jika kamu pergi, apa arti hidup bagiku? Pada saat itu hatiku melunak. Di rumahnya racun sisa di tubuhku kambuh. Di bawah perawatannya yang sangat teliti, aku perlahan keluar dari bayangan masa lalu. Merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang belum pernah ada sebelumnya. Saat aku dan Yan Ruxue memastikan hubungan kami. Pada malam peringatan 1 tahun, dia memesan restoran termahal di kota. Mengatakan ingin bersamaku selamanya. Dia sudah menyiapkan cincin berlian.
memberi isyarat agar aku memakaikannya untuknya. Saat ini, aku merasa diriku adalah orang paling bahagia di dunia. Saat pulang ke rumah aku akhirnya mengambil keputusan. Di momen paling bahagia ini, memecahkan kenari terakhir, aku menebak banyak kemungkinan. Mungkin itu adalah berkah. Mungkin memberitahuku bahwa semua kesialanku telah berlalu. Tapi ternyata bukan. Di dalamnya hanya ada secarik kertas. Hancurkan semua cermin di rumahmu. Apa artinya ini? Aku tertegun. Rumahku dan Yan Ruxue lebih seperti sebuah galeri seni kecil. Cermin besar kecil di rumah tidak kurang dari 20. Setidaknya juga ada belasan. Setiap cermin bernilai sangat mahal. Semuanya dia dapatkan dari lelang di berbagai negara. Perintah kakek agar aku menghancurkannya. Untuk pertama kalinya membuatku merasa hampa. Saat itu telepon dari Yan Ruxue masuk. Park sudah tidur. Aku baru tiba di luar kota. Ada pertemuan pertukaran karya seni yang mendesak. Mungkin perlu 3-4 hari baru bisa kembali. Lupa memberitahumu. Aku menyiapkan hadiah ulang tahun hubungan untukmu. Ada di belakang cermin rias di kamar tidur kita. Kamu coba cari lihat. Aku menutup telepon. Hatiku terasa kacau. Pesan kakek dan kelembutan Yan Ruxue saling bertabrakan dengan keras. Aku berjalan ke depan cermin rias besar yang menjulang. Wajahku di dalam cermin pucat pasi. Tatapanku penuh ketakutan. Selama 3 tahun ini, Yan Ruxue menjagaku dengan sepenuh hati. Bagaimana mungkin hanya karena perintah tanpa alasan? Aku harus menghancurkan barang yang paling dia cintai. Tak lama kemudian Yan Ruxue kembali mengirim pesan. Sudah ketemu. Kamu suka Mark. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Apa kamu masih marah karena aku tiba-tiba dinas luar? Maaf, itu salahku. Setelah urusanku selesai, aku akan segera kembali menemanimu. Ku menatap pesan-pesan itu. Malu hingga tak tahu harus berbuat apa. Aku justru mencurigainya. Aku menarik napas dalam. Aku membuang kenari dan catatan itu ke tempat sampah. Memutuskan untuk melupakan semua ini sepenuhnya. Namun tepat saat aku berbalik, dengan sudut mataku aku melihat sebuah bayangan hitam samar muncul di cermin. Aku langsung menoleh tajam. Tak ada siapapun di belakangku. Apakah itu hanya halusinasi? Aku kembali menatap cermin. Bayanganku di cermin tersenyum menyeringai. Lengkungan aneh yang membuatku ngeri. Aku menjerit keras, lalu terjatuh duduk ke lantai. Tidak, ini bukan ilusi. Kakek tidak pernah salah. Aku merangkak bangkit. Aku meraih sebuah kursi di sampingku dan menghantamkannya ke arah cermin itu. Cermin pecah berhamburan. Sama sekali tidak ada hadiah. Itu adalah kaca satu arah. Di belakangnya ada ruang rahasia kurang dari 5 meter persegi. Seorang pria diikat terbalik di kursi. Mulutnya disumpal kain. Sudah lama tidak bernapas. Aku ketakutan lalu segera kabur dari kamar tidur. Dengan tangan gemetar aku menelepon polisi. Halo 110 ya, ada mayat di rumahku. Tak lama suara sirene mendekat. Polisi dari kantor setempat tiba lebih dulu. Melihat kondisi di ruang rahasia mereka pun pucat ketakutan. Mereka segera menutup lokasi dan melapor ke kepolisian kota. Tak lama kemudian, sekelompok detektif berpakaian hitam masuk. Orang yang memimpin bertubuh tegap. Dialah mimpi buruk yang kuhindari selama 3 tahun Li Mei. Saat dia melihatku, sorot matanya tiba-tiba bergetar hebat.